menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan menjadi anggota keluarga Kristus. Sampai kita melihat buah pertobatan itu, buah keselamatan terjadi. Dan keluarga rohani itu yang tidak pernah berakhir. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami untuk kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru buat kami. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan, tetapi dalam satu kesatuan hati. Kami meninggikan Engkau, kami berikan nyanyian syukur kami untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk rencana Tuhan yang indah buat kami semua. Dan hari ini kami minta sekali lagi kemurahan Tuhan, supaya Kau memberkati kami, Tuhan, dengan firman-Mu. Firman yang menuntun kehidupan kami, firman yang membawa terang, firman yang membawa kehidupan, firman yang mengubahkan. Itu boleh kami terima hari ini menjadi bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan, kami berdoa biar hari ini oleh kuasa Roh Kudus kami sekali lagi boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan olehnya kami tahu hari ini kami boleh mendapatkan ibadah yang Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap terima firman-Mu. Amin. Saudara, hari kita akan bicara tentang keluarga, hubungan di dalam keluarga. Dan saudara, di dalam kehidupan kita banyak miliki berbagai macam hubungan, tetapi hubungan keluarga ada sesuatu yang unik, saudara, karena hubungan ini diikat, saudara, oleh sesuatu yang tidak bisa diputuskan seumur hidup, ya. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga adalah hubungan seumur hidup. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara, tentang bagaimana kita menjadi keluarga Allah. Ya, kita akan baca di Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-50. Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 46 sampai dengan 50. Saya akan bacakan, dan saudara bisa ikuti di Alkitab saudara masing-masing. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian firman Tuhan. Saudara, saya ingin hari ini mulai dengan kita sedikit melihat, saudara, tentang keluarga daripada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu, saudara, kita sebut Tuhan Yesus sebagai anak Allah, ya, tetapi dia anak Allah yang turun ke dunia ini dan dia lahir, saudara, di dalam sebuah keluarga. Ya, dan kita tahu orang tuanya secara jasmani adalah Yusuf dan Maria. Nah, tetapi mungkin ada beberapa saudara yang masih tidak tahu bahwa saudara, Tuhan Yesus punya saudara-saudara secara jasmani yang lahir dari kedua orang tuanya. Nah, itu yang disebut, saudaraku, di dalam kisah ini dalam ayat 46 tadi, ya, disebutkan ada ibu dan saudara-saudaranya. Nah, kita bisa mendapatkan, saudara, informasi tersebut dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55 dan 56. Di situ ceritakan setelah Tuhan Yesus mengajar, saudara-saudara, di kota di mana dia besarkan, yaitu Nazaret, maka orang-orang memberikan respon. Respon mereka pertama adalah mereka takjub akan pengajarannya. Tetapi kemudian mereka mulai bertanya di dalam ayat 55, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita?"
Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus paling tidak punya 4 saudara laki-laki yang disebutkan tadi namanya, dan juga beberapa saudara perempuan. Ya, jadi itu saudara-saudara keluarga jasmani daripada Tuhan Yesus. Nah, dikatakan saudara-saudara di dalam ayat yang ke-46 dan 47 dari Injil Matius pasal 12 tadi, dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu lagi mengajar dan saudara, dia ada di dalam sebuah rumah, saudara tidak jelaskan rumah siapa itu, tapi dia ada di satu tempat tertutup, saudara bersama dengan murid-muridnya. Kemudian ada satu orang datang dan menyampaikan berita bahwa ada ibunya dan saudara-saudaranya lagi di luar dan ingin menemui dia. Saudara-saudara, tentu ini suatu yang sedikit bersifat interupsi, karena Tuhan Yesus sedang lagi melayani di situ, lagi berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya di situ. Dan itu sesuatu yang membuat dia harus berhenti, saudara-saudara, dari melanjutkan apa yang diajarkan. Nah, tetapi saudara-saudara itu juga menunjukkan, saudara-saudara, sesuatu di dalam kultur dan norma daripada orang-orang pada zaman tersebut, yaitu keluarga. Saudara-saudara harus mendapatkan prioritas. Ya, Tuhan Yesus lagi pelayanan, saudaraku, atau kalau di dalam kehidupan sehari dia lagi sedang bekerja dan tiba-tiba keluarganya ingin menemui, keluarganya harus mendapatkan prioritas, sebab keluarga, saudara-saudara, adalah hubungan yang paling dekat, saudara-saudara, hubungan yang tidak bisa terpisahkan dan harus diletakkan di dalam hubungan sosial yang lain. Dan itulah sebabnya orang yang datang kepada Yesus berkata, aku tahu engkau lagi bicara, aku tahu engkau lagi dalam pelayanan, tetapi tolong berhenti sebentar, ya, ada keluargamu ingin bertemu, ya, coba dahulukan keluargamu. Dan waktu Tuhan Yesus mendengar itu, saudara-saudara, maka dia langsung memakai kesempatan itu untuk mengajarkan sesuatu yang penting yang kita akan belajar sama-sama hari ini. Dan respon daripada Tuhan Yesus di dalam ayat 48 dikatakan demikian, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Saudara-saudara, ada 2 hal yang penting. Nomor 1, bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa keluarga tidak penting, ya. Dia tidak mengatakan demikian. Justru, saudara-saudara, dia menunjukkan bahwa hubungan keluarga itu penting. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah dia memberikan satu pengertian yang baru, satu definisi yang baru, saudara-saudara, tentang apa yang dia lihat sebagai hubungan keluarga. Seperti saya katakan tadi, saudara, keluarga itu bicara tentang hubungan. Keluarga itu bukan hanya bicara, saudara-saudara, beberapa orang yang ada di satu tempat, saudara-saudara, tetapi bicara soal hubungan, bicara soal status, saudara-saudara, dan Tuhan Yesus di situ bicara tentang hubungan yang berarti. Waktu dia bertanya, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, berarti siapakah keluargaku? Dengan kata lain dia berkata, dia mempertanyakan kembali, siapakah yang punya hubungan yang paling dekat dengan aku? Who has the closest relationship with me? Dan saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sudah tanya seperti itu, pasti saudaraku dia sedang ingin membawa kepada satu pengertian yang baru. Dan ini suatu yang penting, saudara-saudara, sebab Tuhan Yesus di dalam memberikan pertanyaan itu, dia ingin menunjukkan kepada kita semua, bukan hanya kepada orang yang kepada siapa dia berbicara, bukan hanya kepada orang banyak, saudaraku, yang ada di ruangan itu, tapi kepada kita semua hari ini, bahwa nomor 1, ya, hubungan keluarga atau hubungan yang paling dekat itu penting buat dia. Memiliki hubungan dengan Yesus itu sangat penting. Tapi yang kedua adalah, saudara-saudara, siapa dan apa dasar daripada hubungan kita dengan Tuhan? Saya tidak tahu, saudara-saudara, bagaimana dengan saudara. Kalau hari ini, saudara-saudara, saya boleh bertanya kepada saudara-saudara semua, sudahkah saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sudahkah saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Saudara-saudara, apa yang saudara bisa jawab dari pertanyaan tersebut? Dan kalau saudara jawab, ya, saya orang yang dekat dengan Tuhan, ya, saya punya hubungan yang baik, bahkan hubungan yang dekat, hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka pertanyaan yang kedua adalah, apa yang menjadi dasar hubungan saudara? Apa yang membuat saudara yakin bahwa saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sebab, saudara-saudara, pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan dalam ayat 48 ini, saudara-saudara, mulai membuka satu hal yang penting, yaitu Tuhan
ingin berbicara kepada kita semua bahwa apa yang kita kira menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara, itu seringkali tidak demikian. Bukan apa yang Tuhan lihat. Cara kita mengukur hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, berbeda dengan cara Tuhan mengukur hubungannya dengan kita. Dan itu, saudaraku, direfleksikan dari pertanyaan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata, kamu berkata mereka, saudara-saudaraku, mereka keluargaku, karena mereka punya hubungan darah dengan aku secara biologis. Ya, itu menurut perkataan orang, karena mereka tidak tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Mereka mengira Tuhan Yesus, saudara-saudara, lahir dari pernikahan dari Yusuf dan Maria. Dan Tuhan Yesus tidak mau menolak itu dulu, tapi Tuhan Yesus ingin memberikan satu pengertian. Bahwa yang dia maksud dengan keluarga itu bukan hanya hubungan darah secara fisik. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi pada saudara-saudara, bahwa kita harus melihat sungguh-sungguh dari perspektif Tuhan, dari definisi Tuhan, saudara-saudara, apa artinya kita ini benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian, saudara-saudara, kalau kita merasa, saudara-saudara, kita ini punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, maka kita bisa berpikir mungkin karena kita setiap minggu datang ke gereja, mungkin karena kita setiap hari baca Alkitab, kita setiap hari berdoa, mungkin karena kita melayani, mungkin karena kita memberikan persembahan, mungkin bahkan kita berkorban buat Tuhan, lalu kita merasa semua itu menjadi dasar, saudara-saudara, untuk kita boleh yakin kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang siapa orang-orang yang dia lihat dan dia perhitungkan sebagai keluarganya. Di dalam ayat yang ke-49, firman Tuhan berkata, lalu katanya, kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku, ya, bukan yang di luar sana, tetapi yang ada di dalam sini, dan dia tunjuk kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan bahwa di dalam ruangan itu ada orang banyak. Bukan hanya murid-muridnya, ada orang banyak. Tetapi yang Tuhan tunjuk sebagai saudara-saudaranya, yang Tuhan tunjuk sebagai keluarganya, hanya murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, inilah keluargaku, inilah orang-orang yang punya hubungan yang dekat, hubungan yang dalam, hubungan yang tidak terpisahkan dengan aku, yaitu hubungan rohani. Jadi, saudara, Tuhan Yesus ingin berkata bahwa hubungan dengan aku sebagai Tuhan itu bukan hubungan secara fisik, bukan sesuatu yang saudaraku bisa dilihat dari secara ukuran secara fisik atau secara jasmani, saudaraku, tetapi adalah hubungan yang berasal dari sesuatu yang rohani. To be related to me is not about physical thing, but spiritual things. Dan dia memberikan arti yang dalam kepada murid-muridnya hari itu. Bahwa selama ini mereka melihat bahwa hubungan mereka dengan Tuhan adalah sebagai hubungan antara guru dengan murid. Mereka memandang Yesus sebagai guru mereka. Tapi hari itu, saudara-saudara, ada sesuatu yang mereka lihat. Bahwa Tuhan Yesus melihat mereka bukan sebagai murid, yang saudara-saudara ada status hierarki dengan guru, tetapi sebagai keluarga sendiri, sebagai saudara-saudaranya, hubungan yang begitu dekat. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-49, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, Yesus menunjuk kepada murid-muridnya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan New King James Version, tidak dikatakan he pointing to his disciple. NIV pakai pointing to disciple. Tetapi NKJV berkata he stretched his hand. Dia mengulurkan tangannya, ya, dan dia membuka tangannya berkata, ini saudara-saudaraku. Satu gesture, satu saudaraku bahasa tubuh yang menunjukkan kedekatan dan keakraban dan keintiman saudaraku dari hubungan daripada Yesus dengan murid-muridnya, suatu yang sangat-sangat dekat. Dan Tuhan berkata, mereka ini murid-muridku, tetapi mereka adalah keluargaku. Dan Tuhan berkata, hubunganku dengan mereka adalah hubungan keluarga. Bukan hubungan bisnis, bukan hubungan pelajaran, bukan hubungan persahabatan saja, tetapi lebih dalam daripada itu adalah hubungan keluarga. Dan saudara-saudara, kalau kita bicara hubungan keluarga,
Maka kita selalu bicara, saudaraku, definisi daripada hubungan keluarga itu seringkali disebutkan sebagai hubungan darah. Ya, ada hubungan darah yang berarti, saudaraku, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan seumur hidup. Saya masih ingat waktu anak-anak saya, 2 anak saya laki-laki, saudara-saudara, waktu mereka masih kecil, saudaraku, biasa, saudara-saudara ya, anak kecil, saudaraku, kadang-kadang bertengkar, ya, berebut mainan, saudara-saudara, atau untuk hal yang lain. Dan saudara-saudara, perbedaan pendapat, argumen, dan waktu mereka bertengkar beberapa kali, saudara-saudara, salah satu dari mereka begitu marah, ya, lalu saudara-saudara mulai melipat tangannya dan berkata, I don't want to be your brother anymore. Ya, berkata, aku tidak mau jadi saudaramu lagi. Ya, saudara, dia begitu. Yang satu berkata kepada siblingnya, ya, saudara, entah itu kakaknya, entah itu adiknya, saudara, bergantian. Dan saya cuma senyum saja, saya mendengar seperti itu, saudara. Tentu saya tahu itu satu luapan emosi, ya. Dan saya datangi mereka, berkata, hehehe, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Bukan karena kamu tidak boleh, tapi yang kamu katakan itu tidak mungkin terjadi. Kamu ini kakak adik, lahir dari orang tua yang sama. Kamu ini punya hubungan darah, dan hubungan itu tidak bisa dipisahkan seumur hidup. Saya katakan itu kepada mereka. Ya, kamu boleh berkata, aku tidak mau lagi hubungan sama kamu. Oke, hubungan komunikasi bisa diputus. Oke, hubungan apalagi persahabatan bisa diputus. Oke, tapi hubungan keluarga tidak bisa diputus. Kamu akan tetap jadi keluarga seumur hidup. Sebab kamu punya hubungan darah. Demikian juga, saudaraku, waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, murid-muridku ini adalah keluargaku. Saudara-saudara, dia membawa murid-murid menjadi dalam suatu hubungan yang begitu dekat dengan dia. Nah, itu saudara-saudara yang kita bisa belajar dari ayat yang ke-49. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, ini keluargaku, saudara-saudara, itu menjadi suatu yang sangat mengejutkan, sangat shocking, saudaraku, kepada orang banyak yang mendengar itu. Sebab apa? Saudaraku, sepertinya Tuhan Yesus sekarang menyangkali keluarganya, saudaraku, yang ada di luar. Keluarganya secara jasmani, keluarganya secara natural. Dan dia gantikan, saudaraku, dengan keluarganya, saudaraku, yang secara rohani. Itu suatu yang mengejutkan. Nah, saya ingin kita mengerti lebih dulu, saudara-saudara, bahwa supaya kita tidak salah mengerti tentang sikap dan pandangan Tuhan Yesus ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah, saudaraku, menganggap ringan, bahkan mengabaikan atau meniadakan, saudara-saudara, hubungan keluarga secara jasmani atau keluarga biologis kita di dalam dunia ini. Saya berikan, saudaraku, 2 contoh. 1 dari pengajarannya, dan 2 dari tindakannya. Oke? Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Oke? Saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal 15, ayat pertama sampai dengan ke-6. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang keluarga. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudara-saudara dengar, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, yang mereka mengajarkan, saudara-saudara, bahwa kalau orang memberikan persembahan kepada Allah, maka mereka sudah tidak perlu lagi memperhatikan, tidak perlu lagi care kepada ayah dan ibunya. Dan Tuhan berkata, tidak bisa demikian. Firman Tuhan tidak pernah berubah, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, dan engkau tidak bisa berbuat semena-mena kepada mereka. Jadi jelas, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita tuh mengabaikan
orang tua kita. Tidak lagi menghormati, tidak lagi peduli, saudara-saudara, itu bukan sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu dari pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian, apa yang dari tindakan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, tentu saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka semua murid-muridnya lari meninggalkan dia, dan hanya tinggal satu orang, saudaraku, yang berdiri dekat salibnya, yaitu seorang muridnya yang bernama Yohanes. Dan dia, saudara-saudara, berdiri dekat salib Tuhan Yesus bersama dengan ibu daripada Tuhan Yesus, yaitu Maria. Dan saudaraku, di dalam keadaan yang sangat-sangat menderita itu, saudara-saudara, di dalam penderitaan yang sangat berat ketika Tuhan Yesus sedang meregang nyawa, saudaraku, dan sebentar lagi dia akan menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, untuk menggenapi, saudaraku, rencana penebusan Allah, keselamatan buat saudara dan saya. Dia masih sempat untuk mengingat ibunya. Saudara bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 19, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Ya, Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, ada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Dia ini anakmu, terima dia sebagai anakmu." Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena kita masih ingat Tuhan Yesus, saudaraku, walaupun dia adalah anak Allah, tetapi secara jasmani, secara sosial, saudaraku, orang tahu dia adalah anak sulung. Dan saudara-saudara, sebagai anak sulung, maka dia bertanggung jawab kepada keluarganya, dia bertanggung jawab untuk memelihara ibunya. Dan saudara-saudara, pada waktu peristiwa yang kita baca tadi di Matius pasal 12, cuman disebutkan yang datang itu ibunya dan saudara-saudara daripada Yesus. Ya, dan banyak penafsir Alkitab yakin bahwa ketika itu Yusuf, ayah daripada Tuhan Yesus, sudah meninggal pada waktu itu, sehingga namanya tidak disebut lagi. Dan karena saudara-saudara, Yusuf, ayahnya sudah meninggal, maka Tuhan Yesus sebagai anak sulung yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keluarganya, terutama ibunya. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan mati, dan ibunya akan kehilangan dia karena setelah itu dia akan bangkit dan tidak lama lagi dia akan naik ke surga. Dan sebelum saudara-saudara perpisahan itu terjadi, maka dia masih ingat ibunya, dan dia masih ingat supaya ada seorang yang bisa memelihara ibunya karena dia tidak bisa lagi melakukan itu di dalam keadaannya sebagai manusia. Maka dia menyuruh Yohanes, muridnya, ya, untuk menerima Maria, ibunya, sebagai ibunya. Dan itu yang terjadi. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai keluarga. Tuhan Yesus sangat memperhatikan keluarga, bahkan sampai saat-saat terakhir di tengah penderitaannya, dia masih memperhatikan keluarganya. Nah, jika demikian, saudara-saudara, maka kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan Yesus menunjuk kepada orang banyak itu, bahwa yang menjadi keluarganya itu adalah murid-muridnya, ya, dan bukan lagi, saudaraku, yang ditunjuk bukan lagi keluarga jasmaninya di luar, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk mengabaikan keluarganya secara jasmani. Tetapi yang dia ingin katakan adalah hubungan rohani itu lebih diutamakan daripada hubungan jasmani. Hubungan saudara-saudara dengan Allah itu lebih penting daripada hubungan yang paling dekat, saudaraku, dengan manusia siapapun di dalam dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, hubunganku dengan murid-murid ini adalah hubungan di dalam konteks kerajaan Allah. Dan hubungan dalam misi kerajaan Allah. Dan itu adalah hubungan yang paling tinggi dari segala hubungan yang aku miliki di dalam hidup ini. Dan itu, saudaraku, yang menjadi komitmen daripada Tuhan Yesus. Keluarga penting, tetapi keluarga tidak bisa ditaruh lebih tinggi daripada hubunganku dengan Bapa dan hubunganku dengan orang-orang yang sedang menjalankan kehendak Bapa dan rencana Bapa di dalam kehidupanku. Saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, saudara-saudara, maka sekarang kita bisa belajar satu hal yang terakhir, saudaraku, dari Injil Matius pasal 12 tadi, saudara-saudara. Kalau begitu, mengapa Tuhan Yesus itu menyebut murid-muridnya itu keluarganya? Ya,
Dan saudara-saudara, tentu satu hal yang kita harus terus pertanyakan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang Tuhan Yesus sebut, engkau ini keluargaku, engkau ini saudaraku. Saudara, sebab itu bicara tentang hubungan yang paling dekat, hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Ya, hubungan rohani yang paling dekat. Nah, di dalam ayat ke-50 Tuhan Yesus memberikan kriteria tentang siapa orang-orang yang menjadi saudaranya. Dikatakan demikian, Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Saudara-saudara, ada tiga hal ya di dalam ayat 50 ini. Yang pertama dikatakan siapapun atau barang siapa, whoever. Artinya tidak ada batasan. Artinya, saudaraku, untuk menjadi keluarga Yesus tidak ada batasan ras, tidak ada batasan suku, tidak ada batasan status sosial, tidak ada batasan saudara-saudara tingkat pendidikan, saudara-saudara tidak ada batasan tingkat ekonomi, saudara-saudara lokasi geografis dan lain sebagainya. Tidak ada batasan sama sekali. Oke, siapapun juga, saudaraku, bisa menjadi anggota keluarga daripada Tuhan Yesus. Nah, nomor satu. Kemudian nomor dua, saudaraku, dikatakan siapapun juga yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, maka dialah saudaraku laki-laki dan perempuan. Jadi, saudara-saudara, kenapa dia sebutkan murid-murid itu saudara-saudaraku? Sebab merekalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, waktu saya baca kalimat melakukan kehendak Bapa di surga, saudara-saudara, maka saya tidak bisa tidak, saudaraku, teringat bagian yang lain, saudaraku, di awal pelayanan daripada Tuhan Yesus, di mana dia mengucapkan kalimat itu, yaitu melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. Saya yakin banyak saudara sudah pernah baca ayat ini, dan mungkin banyak saudara yang cukup ingat ayat firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkata, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita kembali ke Matius pasal 12, saudaraku, ayat yang ke-50, maka saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, itu adalah keluargaku. Dengan kata lain, saudara-saudara, yang Tuhan Yesus sebut sebagai keluarga adalah orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga atau orang-orang yang diselamatkan. Jadi menjadi anggota keluarga Yesus, saudara-saudara, adalah bicara soal keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, kehidupan kita dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, dan kehidupan yang kekal. Bukan soal yang lain, bukan soal status kita di dunia ini, bukan apa yang kita dapatkan di dunia ini, saudaraku, tetapi apa yang kita dapatkan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkata, engkau selamat karena engkau menjadi saudaraku, karena engkau adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, ada satu hal, saudara-saudara, yang saya ingin kita mengerti sungguh-sungguh. Waktu Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, merekalah keluargaku, saudaraku laki-laki, perempuan, dan ibuku. Saya ingin tekankan satu hal ini. Tuhan Yesus bicara ayat 50 ini, saudaraku, bukan sebagai perintah. Ini bukan kalimat imperatif. Tetapi ini adalah kalimat indikator atau kalimat indikatif. Ada beda, saudaraku, antara imperatif dan indikatif. Dan kalimat ayat 50, saudara-saudara, mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, merekalah saudaraku, merekalah keluargaku, artinya merekalah orang-orang yang diselamatkan. Itu, saudaraku, bicara soal indikatif, bukan imperatif. Oke? Saya ingin jelaskan kepada saudara. Imperatif, kalimat imperatif, saudaraku, artinya begini. Kalau kamu melakukan kehendak Bapa-Ku di surga,
maka kamu akan jadi saudaraku atau kamu akan selamat. Itu kalimat imperatif. Dengan kata lain, kamu bisa dianggap layak jadi saudaraku, kamu selamat karena kamu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kalimat itu imperatif, maka Tuhan Yesus mengajarkan namanya keselamatan karena perbuatan. Tuhan Yesus maka mengajarkan orang bisa selamat karena mereka berbuat yang baik, atau dalam tanda kurung melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saudara-saudara, kalau demikian, saudaraku, yang diajarkan Tuhan Yesus, maka saudara-saudara dia menyangkali misinya untuk datang ke dunia, sebab misinya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan kenapa dia harus menyelamatkan manusia? Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu supaya membuat dirinya selamat. Manusia harus diselamatkan. Jadi, saudaraku, tidak mungkin kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah kalimat imperatif. Kamu harus melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, baru nanti kamu selamat dan kamu jadi keluargaku. Tidak demikian. Tetapi ini adalah kalimat indikatif. Yaitu, Tuhan Yesus berkata, orang-orang ini adalah saudaraku, dan kamu akan lihat, mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara-saudara, bukan do this and you will be safe, tetapi saudaraku, they are safe, therefore they do this. Ya, saudara-saudara, dan saya ingin tegaskan kepada saudara semua bahwa saudara-saudara yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat Matius 12 ayat 50, ini bukan keselamatan yang dihasilkan oleh pekerjaan atau perbuatan, tetapi adalah keselamatan yang menghasilkan perbuatan. Okay? This is not a salvation that is produced by works, but it is a salvation that produced works. Dan saudara-saudara, itu suatu yang kita bisa lihat dari apa yang Paulus katakan di surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 10. Okay? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu atau usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke? Tapi ayat 10 kemudian lanjutkan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, saudara-saudara, pekerjaan baik tidak mendatangkan keselamatan, tetapi keselamatan itulah yang menghasilkan pekerjaan yang baik. Nah, ini hal yang penting sekali, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak membaca ini sebagai kalimat indikatif dan kita membaca sebagai kalimat imperatif, maka kita akan jatuh, saudara-saudara, di dalam pengertian keselamatan dan iman keselamatan yang salah, yaitu kita harus mengusahakan keselamatan kita sendiri dengan kekuatan kita untuk melakukan kehendak Allah, dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, sebab hanya kuasa Allah, hanya kalau roh Allah ada dalam diri kita, hanya kalau Allah mengubah hati kita, barulah kita bisa melakukan kehendak Allah. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, dari kalimat ini Tuhan Yesus memberikan satu indikator yang sangat kuat, yaitu keluargaku, orang-orang diselamatkan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi saya hari ini ingin kita semua bertanya dalam diri kita. Saya tidak peduli berapa lama sudah jadi orang Kristen, tapi kita perlu bertanya dalam diri kita. Kita ini sudah selamat belum? Dan pertanyaannya, kita sudah selamat atau belum, saudaraku? Tidak dengan berapa banyak kita gereja, seberapa sering kita gereja, tetapi apakah kita sudah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bukan, saudaraku, dengan mengukur dari ritual-ritual yang kita sudah lewati, saudaraku, baptisan, sudah ikut kelas-kelas katekisasi, kelas-kelas dasar iman dan lain-lain, saudaraku, itu semua penting, itu semua harus, saudaraku, tetapi pada akhirnya adalah apakah ada pekerjaan baik, yaitu kehendak Bapa yang lahir di dalam kehidupan kita sebagai buah daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ini satu hal yang penting, karena saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kehendak Allah, kita harus bertanya dalam diri kita,
Apakah itu sesuatu yang kita sukai? Apakah itu sesuatu yang kita rindukan? Apakah itu sesuatu yang menjadi kehidupan kita sehari-hari? Atau itu sesuatu yang terus menjadi sesuatu yang kita gumuli? Rasanya melakukan kehendak Allah itu berat. Bahkan, saudaraku, kita seringkali menawar, ya, kalau bisa, saudaraku, kita berusaha melakukan yang seminimal mungkin. Saudara-saudara, saya tidak bisa tidak untuk menyampaikan ini kepada kita semua. Kalau kehendak Allah itu belum sungguh-sungguh menjadi bagian natural dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka kita harus sungguh-sungguh serius bertanya, sudahkah saya diselamatkan? Sebab Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saudara-saudara, itu suatu yang Tuhan Yesus sendiri cerminkan, saudaraku, di dalam satu kalimat yang dia sampaikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dan Tuhan berkata bahwa melakukan kehendak Bapa itu menjadi makanan, artinya menjadi kehidupannya sehari-hari. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Kita makan setiap hari, kita butuh makan setiap hari, saudaraku. Itu sudah menjadi bagian natural dari dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus tanyakan dalam kehidupan kita sebagai, saudaraku, kalau kita menyebut diri kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang diselamatkan. Sudahkah kehendak Allah itu menjadi bagian integral, menjadi bagian natural dari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan mengapa ini penting? Karena Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita bisa, saudara-saudara, meyakini keselamatan kita di atas asumsi dan dasar yang salah. Kita bisa berpikir kita sudah selamat, kita sudah berpikir kita, saudaraku, menjadi anggota kerajaan Allah, kerajaan surga, saudaraku, di atas dasar asumsi yang salah. Dan itu, saudaraku, Tuhan Yesus tunjukkan. Waktu saudara-saudara dia berkhotbah, saudaraku, di Matius pasal yang ke-7, dan kita tadi sudah baca ayat 21, kita bisa ulangi, saudaraku, sampai ayat yang ke-23. Ya, Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi, saudaraku, yang pertama Tuhan berkata, ada orang yang mengira bahwa mereka itu masuk dalam kerajaan surga. Ada orang mengira bahwa mereka sudah selamat hanya karena mereka itu sudah memanggil Tuhan. Saudaraku, bahkan Tuhan artinya sesuatu yang kelihatannya keluar dari dalam hatinya, saudaraku. Tetapi apa yang keluar daripada mulutnya, apa yang keluar daripada emosinya, itu tidak tercermin dari dalam perbuatannya. Dan Tuhan berkata, mereka bukan orang-orang yang selamat. Mereka berpikir mereka selamat, mereka berasumsi mereka selamat, tapi sebenarnya tidak. Kemudian, saudaraku, ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang lebih tajam lagi. Dia berkata, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu Lakon berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, aku tidak pernah punya hubungan pribadi dengan engkau. Bukan aku tidak tahu namamu, Tuhan tahu siapa kita masing-masing, tapi kata mengenal itu, saudaraku, adalah bicara tentang hubungan, relationship. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ada orang-orang, Pak Tuhan Yesus berkata, nanti pada hari terakhir ada banyak orang-orang yang merasa yakin mereka selamat karena mereka punya pelayanan-pelayanan yang hebat, mereka punya pelayanan yang spektakuler, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang supranatural. Tetapi Tuhan Yesus berkata, di dalam itu semua engkau tidak punya hubungan pribadi dengan aku. Engkau bukan keluargaku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara-saudara, suatu peringatan yang keras sekali untuk kita sungguh-sungguh perhatikan. Selagi masih ada kesempatan untuk kita bertobat dan kembali, saudara-saudara, kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang menghasilkan transformasi, perubahan, yaitu kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan bicara tentang melakukan kehendak Bapa di surga, dia memberikan satu implikasi yang kuat sekali. Ya, dan dia berkata, engkau menjadi saudaraku, karena engkau menaruh kehendak Allah itu tertinggi di atas semua yang lain, termasuk di atas keluargamu. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-10, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus dalam ayat
ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan siapa keluarganya, dia memberikan definisi yang baru, pengertian yang baru tentang siapa yang menjadi anak-anak Allah atau menjadi keluarganya, tetapi dia juga menunjukkan pada kita tentang prioritas antara keluarga Allah, saudaraku, yaitu melakukan kehendak Allah dengan keluarga kita secara jasmani. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai 36, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Ya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Tuhan Yesus berkata bahwa waktu dia datang, saudara-saudara, maka bisa terjadi perpisahan di dalam keluarga secara jasmani. Sebab, saudara-saudara, dan kita sudah melihat itu, saudaraku, dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang harus terpisah daripada keluarganya. Waktu mereka, saudaraku, mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus kehilangan, saudara-saudara, keluarga jasmani mereka. Mereka harus kehilangan, saudaraku, keluarga yang dengan siapa mereka hidup, saudaraku, bertahun-tahun hanya karena mereka percaya kepada Yesus. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau menjadi keluargaku, maka engkau harus taruh aku di atas semua yang lain. Sekali lagi, saudara-saudara, hal ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin kita mengabaikan keluarga kita, tetapi Dia ingin menunjukkan pada kita di manakah prioritas yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingin bacakan satu ayat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5, 1 Timotius pasal yang ke-5, saudaraku, ayat yang ke-8. Ini pesan daripada Rasul Paulus, supaya kita ingat, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengabaikan keluarga kita di dalam dunia ini, keluarga jasmani kita. Ya, Rasul Paulus berkata, berpesan kepada Timotius, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, yaitu keluarganya, household bahasa Inggrisnya, maka orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sekali lagi, saya ingin katakan pada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita mengabaikan keluarga kita, tetapi prioritas untuk Allah itu harus di atas prioritas pada keluarga kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan menuntut saudara-saudara komitmen, ya, Tuhan menuntut, saudaraku, prioritas, saudaraku, dari kita, saudaraku, di atas semuanya. Dan di dalam Matius pasal ke-10 ayat 37, dia sampai berkata, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, Tuhan tidak berkata kita harus membenci ayah ibu kita, tetapi, saudaraku, Tuhan harus di atas siapapun juga, termasuk orang-orang yang paling dekat di dalam kehidupan kita, termasuk keluarga kita. Dan saudara tentu ingat waktu, saudara-saudara, kisah di mana ada orang-orang yang mau mengikut Yesus, saudara-saudara, dan di situ mereka mengalami hambatan, yaitu dari keluarga mereka. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, saudara-saudara, ayat yang ke-59 sampai 62. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yesus berkata, ya, kerajaan Allah di atas keluargamu. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan kalimat-kalimat ini secara lebih jelas, sebab mungkin saudara merasa bingung dengan kalimat ini. Tetapi satu hal yang saya ingin saudara tangkap sungguh-sungguh, yaitu komitmen kita kepada Tuhan harus di atas komitmen kita kepada yang lain. Bahkan, saudara-saudara, ada orang-orang yang harus siap menderita. Saudara-saudara, dan penderitaan itu datang daripada keluarganya. Karena mereka, saudara-saudara, memilih untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, itu bukan sesuatu yang baru, sebab Tuhan Yesus sendiri pun mengalami hal itu. Saudaraku, di dalam pelayanannya di muka bumi ini, saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak mendapatkan support daripada keluarganya. Ya. Bahkan, saudara-saudara, kalau kita baca, saya akan tunjukkan pada saudara 2 ayat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, saudara-saudara, ayat yang ke-5,
Ya, dikatakan demikian, Yohanes pasal 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, mereka berkata dalam ayat sebelumnya, saudara, keluar, tunjukkan dirimu, nyatakan dirimu, buktikan kalau engkau ini memang utusan Allah, saudara, sebab mereka sendiri tidak percaya. Ya, saudara, dan kalau kita baca dalam Injil Markus, saudara, ada satu yang lebih keras lagi, saudara, tantangan yang Tuhan Yesus hadapi daripada keluarganya. Dalam Injil Markus pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-20 dan 21, kita baca, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudaraku, bahkan anggota keluarga Yesus, saudaraku, tidak jelaskan siapa mereka, tapi jelas ini anggota keluarga daripada Tuhan Yesus, saudaraku, yang ibu dan saudara-saudaranya. Saudaraku, saya tidak tahu individu mana, saudaraku, dari anggota keluarganya ini, tapi jelas mereka mengatakan Tuhan Yesus sudah tidak waras. Tuhan Yesus sendiri menghadapi, saudaraku, tantangan daripada keluarganya. Dan, saudara, itu yang dia katakan, ya, kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, maka tantangan itu seringkali datang daripada orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan orang-orang yang terus bersama dengan kita, yaitu keluarga kita. Tetapi dia berkata, tempatkan Allah di atas semua yang lain. Dan saudara-saudara, waktu dia berkata kepada murid-muridnya, pada orang banyak, ini murid-muridku ini adalah keluargaku, saudaraku. Kenapa demikian? Karena untuk murid-murid itu ikut Tuhan, maka mereka harus meninggalkan keluarganya, mereka harus meninggalkan semua yang lain. Dan saudaraku, mereka kehilangan keluarganya. Tetapi saudaraku, waktu mereka mengikut Yesus, mereka mendapat keluarga baru, saudaraku, dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah. Dan itu sebabnya dia berkata kepada Petrus, waktu Petrus tanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami dapat apa? Tuhan berkata, barang siapa meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan di dunia ini, mereka mendapatkan 100 kali lipat. Saudara-saudara, Tuhan ingin, saudaraku, memberi kepada kita satu yang lebih indah daripada keluarga jasmani kita, yaitu keluarga rohani di dalam Tuhan. Haleluya. Dengan kata lain, saudaraku, apapun yang kita harus kehilangan untuk kita mengikut Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan. Kita akan mendapatkan yang lebih baik, saudaraku, dari apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin tutup, saudaraku, dengan beberapa aplikasi, dengan 3 aplikasi. Ya, nomor 1, saudara, aplikasi yang pertama. Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Sudahkah kita menjadi anggota keluarga Yesus? Sudahkah kita sungguh-sungguh ada di dalam Dia? Sudahkah kita ada hubungan darah dengan Yesus? Dan saudaraku, bagaimana kita bisa mendapatkan hubungan darah dengan Yesus? Hanya kalau kita ditebus oleh darah Yesus. Dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13, saudaraku, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, saudaraku, kita dengan Allah terpisah, sekarang kita menjadi satu karena darah Yesus. Demikian juga, saudaraku, darah Yesus yang mempersatukan kita dengan orang-orang lain yang ditebus dengan darah yang sama. Kita menjadi satu keluarga. Haleluya. Bagi kita yang sudah percaya, maka kita tanyakan pertanyaan ini. Sudahkah kehidupan kita menghasilkan buah-buah keselamatan, yaitu kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita harus bersikap terhadap keluarga kita secara jasmani. Kalau saudara orang tua khususnya, saya ingin bicara kepada saudara. Mari bangun keluarga kita dengan berpusat kepada Kristus. Bawa keluarga kita untuk menjadikan Kristus itu yang paling utama. Saudaraku, jangan, kita perlu menyampaikan bahwa mari kita utamakan keluarga. Tetapi, saudaraku, ada yang lebih utama daripada yang utama itu keluarga, yaitu Kristus. Saudaraku, dan biarlah, saudara-saudara, kita membangun keluarga kita di dalam konteks kerajaan Allah, di dalam konteks dan tujuan, saudara-saudara, untuk kita semua masing-masing menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan menjadi anggota keluarga Kristus, orang-orang diselamatkan. Ya, orang tua, sampaikan berita Injil kepada anak-anakmu, sehingga semua anak-anak kita, seisi keluarga kita menjadi keluarga Yesus. Ya, orang-orang yang ada di dalam hubungan dengan Tuhan.
Kemudian saudara-saudara, mari di dalam hubungan kita sebagai keluarga, saudara-saudara, kita utamakan Allah, dan karena itu jangan pernah, saudaraku, kita mengidolakan keluarga kita yang akhirnya menghalangi komitmen kita kepada Tuhan. Ya, kita harus belajar seperti Yosua di dalam Yosua pasal 24 ayat ke-15. Ya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara, tempatkan Kristus yang terutama dalam keluarga kita. Karena itu, jangan bikin acara keluarga, saudaraku, yang sampai harus menghalangi jam-jam ibadah kita, jam-jam persetujuan kita dengan Tuhan. Ya, saya terkejut sekali, saudaraku, beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu malam, saya diundang makan dengan satu keluarga, saudara-saudara. Ya, orang tuanya datang dari Indonesia, dan mereka juga ternyata cukup aktif melayani, saudaraku, sebagai salah satu pelayan di sebuah gereja. Ya, dan kita makan, kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang pelayanan, ya, kita bicara tentang kehidupan Kristenan, saudara-saudara. Dan saya sangat enjoy sekali dinner itu, karena saya merasa saya bersama-sama dengan keluarga yang sangat rohani. Dan selesai, saudaraku, itu hari Sabtu malam, dan selesai kita keluar dari restoran itu, dan saya berkata, oke, sampai besok, sampai jumpa besok ya di dalam ibadah di gereja. Dan saudaraku, mereka menjawab, oh maaf, besok kami tidak kebaktian, kami besok ada acara keluarga. Saya sangat terkejut sekali, saudara-saudara, mendengar itu, saudaraku, karena ternyata acara keluarga lebih penting, saudaraku, daripada jam ibadah. Para orang tua di sini, kalau kita menaruh keluarga kita di atas ibadah, maka kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa itulah yang harus kita lakukan. Dan nanti mereka akan lakukan yang sama, dan mereka ajarkan juga kepada anak-anak mereka. Saudara, kita harus bawa keluarga kita seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku, kita taruh Tuhan yang terutama. Yang kedua, saudaraku, bagaimana dengan keluarga rohani kita? Maka tadi, seperti saya katakan tadi, saudaraku, karena kita semua, saudaraku, ditebus oleh darah Yesus, maka kita semua menjadi satu keluarga rohani. Kita tadi sudah baca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13, saudaraku, dan saya ingin sekarang lanjutkan dalam ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, karena yang dahulu kamu jauh, sekarang jadi dekat, saudaraku, seperti ayat 13, ya, oleh darah Yesus, melainkan kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Dan kata keluarga itu memakai kata oikos. Saudaraku, ini bukan family, bukan relatif, tapi oikos adalah domestic family, ya, saudara-saudara, ya, benar-benar keluarga, saudaraku, satu bapak, ya, saudara-saudara, dan kita punya satu bapak, yaitu Allah Bapa di surga. Dan apa yang kita bisa belajar, saudaraku? Mari kita belajar untuk mengasihi keluarga rohani kita. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan beri kepada kita, saudaraku, hati yang bisa melihat mereka itu benar-benar sebagai saudara. Ya, lebih daripada sekedar nyanyi, kau sahabatku, kau saudaraku, ku cinta keluarga Tuhan sambil gandeng tangan kiri kanan, saudaraku, senyum-senyumnya. Lebih daripada itu, saudaraku, kita sungguh-sungguh punya hati yang melihat, saudaraku, saudara-saudara kita satu sama lain sebagai keluarga, dan itu akan tercermin dari sikap dan tindakan kita kepada mereka. Dan saudara-saudara, kalau kita belajar dari jemaat mula-mula, saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal 2, apa yang kita bisa belajar di sana? Salah satunya adalah bagaimana mereka benar-benar membentuk namanya keluarga rohani. Hubungan mereka itu benar-benar seperti keluarga. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 44 dan 45 dikatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan itulah, saudaraku, namanya keluarga. Keluarga mau berkorban untuk anggota keluarga yang lain, sebab kita semua adalah satu keluarga. Dan saudara-saudara, lewat kehidupan mereka seperti itu, lewat keluarga rohani yang mereka bentuk, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudaraku, di Yerusalem dan sekitarnya yang belum mengenal Tuhan. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya, ya, kenapa bisa ada komunitas yang benar-benar seperti keluarga, padahal mereka dari berbagai macam keluarga, tidak ada hubungan darah satu sama lain. Dan disitulah, saudara-saudara, banyak orang mulai tertarik, dan mereka akhirnya menjadi percaya, karena Tuhan yang membuka mata hati mereka untuk melihat orang-orang Kristen, kehidupan keluarga Allah, itu menjadi terang, menjadi garam
bagi dunia di sekitar mereka. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan pada saudara, yaitu bagaimana kita bersikap pada keluarga kita. Kita bisa belajar dari sikap Tuhan kepada kita. Ya, kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia, Yesus, tidak malu menyebut mereka saudara. Saya ingin ulangi kalimat terakhir. Itulah sebabnya Ia, Yesus, tidak malu menyebut mereka saudara. Siapa mereka itu? Saudara dan saya. Ayat dalam Ibrani berkata, Yesus tidak malu menyebut kita ini saudara. Saudaraku, itu ada satu hal yang penting ya. Mengapa demikian? Saudara-saudara, karena kalau kita pikir secara logika, kalau kita tempatkan diri kita jadi Tuhan Yesus, kita mungkin bisa malu menyebut orang lain itu saudara kita. Saudara-saudara, saya membaca di beberapa artikel pergumulan dari orang-orang yang mereka itu merasa malu dengan saudaranya. Ya, entah karena saudaranya itu saudara-saudara perbuatannya tidak baik, ada yang sampai terlibat kriminal, masuk penjara, saudaraku. Mereka benar-benar malu, saudara-saudara ya. Kalau mereka ditanya, itu saudaramu ya, mereka malu sekali. Mereka mengalami satu pressure, saudara-saudara ya. Dan itu, saudaraku, mereka menceritakan pergumulan mereka. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu, kalau kita bicara dari sisi manusia, Tuhan Yesus mengalami pressure itu terus-menerus. Sebab saudara dan saya sebagai saudaranya, kita sering kali tidak berlaku seperti yang seharusnya. Kita sering, saudaraku, membawa malu nama Tuhan. Tetapi di dalam kelemahan kita, di dalam kegagalan kita itu, saudaraku, dikatakan Dia tidak malu menyebut kita saudara. Di dalam kehancuran hidup kita, saudaraku, selama kita terus berpegang kepada iman kita, saudaraku, maka kita menjadi saudara. Dan disitulah Tuhan berkata, aku tetap panggil engkau saudara. Dan apa kita bisa belajar ini? Hubungan Tuhan Yesus dengan kita sebagai saudara adalah hubungan grace. Bukan hubungan performance. Bukan kita, kamu jadi bagus dulu baru aku panggil engkau saudara. Tetapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang, saudaraku, didasari oleh kasih karunia. Love that is based on grace. Dan apa yang kita bisa belajar? Kita pun harus memperlakukan saudara kita dengan yang sama. Kita, saudaraku, di dalam kehidupan kita berjemaat, saudaraku, ada orang-orang yang saudaraku, menjengkelkan kita, ada orang-orang yang berlaku tidak seperti yang seharusnya, saudaraku, yang kita rasa, membuat malu orang Kristen, tetapi seperti Tuhan tetap panggil kita saudara di dalam kegagalan kita, dalam kesalahan kita. Kita tetap bisa terima mereka sebagai saudara, supaya, saudaraku, ada kesempatan untuk orang-orang itu bertobat. Haleluya. Yang paling terakhir yang saya ingin bagikan pada saudara adalah, saya ulangi sekali lagi, mungkin ada saudara hari ini yang sudah menjadi anggota keluarga rohani, menjadi keluarga Yesus, dan untuk itu saudara harus mengalami penderitaan, saudara harus kehilangan, saudaraku, keluarga saudara secara jasmani. Saya ingin sampaikan pada saudara tadi bahwa Tuhan Yesus mengalami seperti itu, tapi jangan putus asa. Ya, berdoa buat mereka, minta kemurahan Tuhan atas mereka. Sebab mujizat bisa terjadi. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, kalau Ibu Yesus masih merasa bingung dengan Tuhan Yesus ini, saudaraku, dan saudara-saudaranya tidak percaya kepada Dia, apa yang terjadi, saudaraku, setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Apa yang terjadi? Saudara-saudara, Ibu Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga rohani daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, di mana, saudaraku, ada 120 orang yang berdoa, saudaraku, ya, menanti datangnya Roh Kudus. Salah satunya adalah Ibu Yesus. Dia menjadi orang percaya. Haleluya. Kemudian, saudara ingat tadi, ada 4 saudara Yesus, ada 2, saudaraku, di antara 4 itu namanya satu Yakobus, satu lagi namanya Yudas. Saudaraku, Yakobus, saudaraku, menjadi penulis surat Yakobus di bagian akhir dari Perjanjian Baru, Alkitab kita. Yudas menulis surat kedua terakhir sebelum kitab Wahyu. 2 saudara Yesus ini, saudaraku, akhirnya mereka menjadi hamba-hamba Allah. Mereka, saudaraku, menjadi hamba Tuhan, mereka jadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan, saudaraku, mereka dipakai Tuhan. Saudaraku, walaupun tadinya mereka ada percaya, sempat menganggap Yesus gila, tapi Allah bisa mengubah hati mereka. Haleluya. Ini pengharapan buat saudara semua. Jangan putus asa. Berdoa terus, saudaraku. Berdoa terus. Minta kemurahan Allah. Dan terus, saudaraku, jangan putus asa sampai kita melihat buah pertobatan itu, buah keselamatan yang terjadi atas keluarga kita. Yohanes dan Yudas, saudaraku, 2 saudara daripada Tuhan Yesus ini,
Ya, mereka tidak merasa diri mereka layak disebut saudara Yesus. Mereka menyebut, kami hamba-hamba Kristus. Tetapi saudaraku, dalam keluarga rohani, mereka menjadi satu keluarga dengan Yesus. Orang-orang diselamatkan. Haleluya. Itulah keluarga yang Allah ingin berikan kepada kita selama hidup kita di dunia. Dan keluarga rohani itu yang tidak pernah berakhir sampai pada kekekalan. Keluarga jasmani, saudaraku, satu kali bisa berakhir. So, di surga, saudaraku, dikatakan kita tidak lagi kawin mengawinkan, tapi di surga kita semua menjadi satu saudara, satu keluarga yang di dalam Tuhan. Itulah keluarga yang kekal. Pengharapan kita yang kekal. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar firman hari ini membuka banyak pengertian buat kami semua, tapi lebih daripada itu, membawa kepada kami satu kerinduan untuk kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, bagaimana kami menjadi keluarga Allah. Bagaimana kami mengenal Yesus sebagai saudara kami, sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami, tapi juga sebagai kakak yang mengasihi kami, yang tidak pernah malu untuk menyebut kami saudara dalam segala kegagalan kekurangan kami. Tuhan, biar kami juga boleh merasakan bahwa gereja ini bukan hanya organisasi, gereja ini bukan hanya perkumpulan sosial, tapi gereja boleh menjadi keluarga. Dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan merasakan hubungan kekeluargaan itu nyata, sehingga bersama-sama kami sebagai satu keluarga Allah, kami boleh membawa kesaksian kan kasih Allah kepada dunia ini. Haleluya. Dan pada akhirnya hamba berdoa untuk semua keluarga Tuhan yang ada di gerejamu ini. Tuhan, biar masing-masing keluarga meletakkan Engkau di atas segalanya, menempatkan Engkau dalam prioritas yang paling utama. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, Tuhan, Engkau yang akan membawa setiap keluarga, Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mengalami kehidupan Tuhan yang diubahkan, kehidupan yang penuh dengan pengalaman kasih karunia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau meteraikan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus dalam hati kami semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami terima kasih untuk ibadah hari ini dengan berdoa biar semua yang kami terima dalam ibadah ini menjadi bagian yang kekal dalam kehidupan kami, dan firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dan menjadi pengalaman kehidupan kami. Tuhan, kami masuki hari yang akan datang, minggu yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu satu hal, kami ada dalam keluarga Allah. Kami adalah orang yang Engkau kasih. Kami adalah orang-orang yang Engkau ikat dengan tali kasih-Mu, bahkan Engkau meteraikan dengan darah-Mu. Dan satu hubungan tidak pernah akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Dan terima kasih, kami bersyukur untuk keselamatan kekal yang Kau beri kepada kami. Biarlah itu menjadi pengharapan, menjadi sukacita kami Tuhan, dan menjadi kekuatan kami ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan hal-hal yang Tuhan terasa berat, yang terasa sukar, bahkan Tuhan persoalan, penderitaan yang kami harus hadapi dalam hidup ini. Kami boleh ingat satu hal, kami miliki yang terindah, yaitu kami sudah menjadi anggota keluarga Allah. Bagian yang kekal itu, Engkau Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Dan itu memberi pada kami sukacita, karena kami tahu itulah yang kami tidak akan pernah kehilangan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan semua anak-anak-Mu masuk minggu yang datang ini, dan mereka boleh berjalan, mereka boleh tahu Tuhan bahwa yang terindah dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu kami semua minta Tuhan berkat daripada Engkau sendiri yang turun melimpah menyertai dalam kehidupan kami. Saudara terkasih, mari kita masuk bersama-sama hari yang akan datang, minggu yang akan datang ini, dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal menyertai kita hari ini dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan kekalan. Kita masuk bersama-sama di dalam keluarga Allah yang kekal, yang tidak pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Diberkatilah saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu lagi di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa.